Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai relasi. Apa tujuannya kita belajar hari ini? Yang pertama, kalian memahami pengertian dari relasi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi apa itu domain, kodomain, dan ring. Dan yang terakhir, dapat membuat diagram panah. Apa itu relasi? Relasi adalah aturan. Boleh dicatat? Aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Udah? Ya, relasi apa tadi? Relasi? Ulangi, coba ulangi. Apa tadi relasi? Relasi. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Aldo boleh? Relasi adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan ke B. Nah, relasi adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Dan selanjutnya domain, kodomain, dan ring. Ya, catat lagi ya. Domain adalah anggota himpunan A. Apa himpunan pertama? Kodomain anggota himpunan B. Atau himpunan kedua. Dan ring anggota kodomain yang punya pasangan. Anggota A adalah 1, 2, 3, dan 4. B adalah 5, 6, 7, 8, 9. Relasinya A 4 kurangnya dari B. Ini ya, di relasinya 4 kurangnya dari B. Bagaimana membuat diagram panah ini? Tadi diagram panah itu kurva pertama itu adalah kurva untuk himpunan A. Ada siapa di himpunan A? 1, 2, 3, 4. Kurva yang kedua untuk himpunan B. Ada siapa di himpunan B? 5, 6, 7, 8, 9. Relasinya 4 kurangnya dari. 4 kurangnya dari. Jadi kalau 1 pasangannya dengan siapa? 1 4 kurangnya dari 5. Benar ya? 1 pasangannya dengan 5. Kalau 2? 6. Kalau 3? 7. Kalau 4? 8. Ya. Coba sekarang pertanyaannya, siapa domain, kodomain, dan ring? Ada yang tahu? Domain, kodomain, dan ring. Kamu tahu? Domain tadi apa domain? Anggota himpunan A, himpunan pertama. Siapa jadi anggota himpunan 1 dan pertama? 5. Kalau kodomain? 5, 7, 8, 9. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 9.
9 juga. Terus ring. 1. 1, 2, 3, 4. Ring tadi apa ring tadi? Anggota Punya pasangan. Jadi mana kodomain tadi yang B kan? Yang mana yang punya pasangan? 7, 8. Berarti kodomainnya 5, 6, 7, 8. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak berarti kita kerjakan soal ya. Soal, lihat LKS-nya halaman 28 ya, 28 nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai kita koreksi ya. Bagaimana, sudah selesai? Siapa yang mau jawab ke depan? Nomor 1 silakan. Kan sudah, silakan. Oke. Jawab ke depan. Boleh, silakan nomor 1. Depan ya. Pegang dulu ya. Apa pertanyaannya tadi? Buahnya apel dan jeruk ya. Silakan dikoreksi. Selanjutnya nomor 2, nomor 1 B ya, boleh. Silakan ke depan. Pertanyaannya, siapa yang menyukai pisang? Menyukai pisang yakni dan Rita. Jadi sudah selesai dikoreksi? Kemudian salahnya? Sudah. Siapa yang masih mau bertanya? Yang kurang jelas? Silakan Atika. Dibikin kayak ya ini suka apel, yang suka pisang gitu. Ya, boleh seperti itu. Kalau dia tanya pasangan, hasil atau pasangan berurutan seperti itu ya. Tapi karena ini mintanya ring saja, cukup dari kodomain saja yang kita ambil. Ya, misalnya tadi buah-buahan ya. Kodomainnya buah, berarti buah-buahan yang punya pasangan yang menjadi ring ya. Ada lagi? Gimana, jelas? Ya, ya Rehan? Masih kurang paham yang ring. Masih kurang paham yang ring? Yang ring ya. Siapa yang bisa bantu? Ring tadi apa ring? Artinya apa ring? Anggota Tunjuk tangan. Yang mau bantu boleh? Zeko, Zeko, silakan Zeko. ring adalah anggota kodomain yang punya pasangan. Anggota kodomain yang punya pasangan. Jadi kalau ini masih ada gambarnya ya. Ini anggota apa ini yang A? Kalau yang B? Nah, dari kodomain ini Rehan, kita bisa lihat yang punya pasangan siapa ini? 5, 6, 7, 8. 9 tidak punya pasangan, berarti 9 bukan ring. Yang jadi ring cuma 5, 6, 7 ya. Bagaimana, jelas? Ini
Kalau sudah jelas, berarti besok kita akan lanjut materi yang baru, yaitu tentang fungsi. Nanti kalian baca-baca lagi di buku cetak, ya, buku cetak kalian tentang fungsi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan nilai fungsi dan menentukan nilai fungsi. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan nilai fungsinya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Seperti biasa, nanti kalian akan berdiskusi di dalam kelompok, memecahkan suatu masalah, dan selanjutnya akan mempresentasikannya di depan kelas. Jangan lupa gunakan atau nanti tampilkan yel-yel terbaik kalian. Ya, senang ya pakai yel-yel ya. Sebelum dilanjutkan nanti ini kayaknya anak antusias sekali ya. Dari RPP yang Pak Tony lihat ini pemilihan model pembelajaran luar biasa ini. Kenapa ibu memilih model pembelajaran yang tertulis di RPP? Saya memilih model problem based learning karena nanti siswa supaya mereka mendapatkan permasalahan yang konseptual, Pak, supaya bisa memahami dengan mendalam tentang materi yang saya berikan. Luar biasa. Jadi ada fase-fase yang kita berikan ke anak supaya mereka bisa memahami materi itu dengan benar. Berarti dari kita workshop kemarin ya tentang pembelajaran mendalam, salah satunya yang kita akan jadikan program ini mencari model yang menarik untuk anak-anak biar mereka bisa cepat respon, dapat memihak kepada mereka dan memotivasi mereka lebih aktif. Berarti itu sudah menerapkan memilih model pembelajaran yang cocok untuk materi yang ya, sesuai dengan materi. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita. Kalau dilihat di sini akan semakin menarik, model pembelajaran yang digunakan akan semakin menarik dengan ibu menggunakan IT di sini ya. Kita menggunakan dan juga kalau bisa saya kata ibu menggunakan Canva ini ya. Iya. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk ibu. Baik, kemarin sudah ibu bentuk kelompok, silakan ke kelompoknya masing-masing. Jadi nanti kalian akan menyelesaikan sebuah kasus. Kasusnya bagaimana? Andi akan pergi ke tempat bimbelnya yang berjarak 12 km dengan menggunakan transportasi online atau taksi. Sebuah perusahaan taksi jika kurang dikit ya. Jika dengan Grab tarif harga dimulai dengan 8.000 dan per kilometernya 4.200. Kalau Maxim, tahu nggak ini Maxim dengan Grab? Sudah pernah pakai Grab? Sudah pernah. Ya. Maxim memasang tarif 5.000 sebagai tarif layanan pada setiap pesanan taksi. Dan selanjutnya tarif perjalanan yaitu 4.500 per kilometer. Masalahnya, berapakah biaya yang harus dibayar jika Andi memilih transportasi Grab? Ya. Yang kedua, berapakah biaya yang harus dibayar jika dia memilih Maxim? Transportasi mana yang bisa dipilih Andi dengan harga yang lebih murah untuk pergi ke tempat bimbelnya? Apakah transportasi tersebut harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, ini akan kalian selidiki bagaimana untuk menjawab pertanyaan. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya untuk menyelesaikannya. LK-nya dibaca, ya, petunjuk LK-nya silakan dibaca. Silakan berdiskusi. Boleh, kalau mau bertanya boleh. Itu ada langkah-langkahnya ya, ada langkah-langkahnya bagaimana bisa menyelesaikan coba kalian. Ini ada 5 orang, boleh salah satu ada yang cari kira-kira kalau jaraknya 1 kilo berapa, ya silakan dicari. Ada pertanyaan?
Ada yang mau ditanyakan? Boleh, kalau belum jelas, tanya boleh. Alin, bagaimana kelompok Alin? Jelas? Jelas. Silakan dicari. 1 kilonya 4.200. Jadi kalau misalnya dia satu pesanan itu langsung ada harga 8.000, ya kan? Untuk satu pesanan. Per kilonya 4.200. Jadi kalau jaraknya 1 kilo berapa yang harus dibayar? Berapa Mas? Tester? 12.200. Betul. Kalau 2 kilo? Nah, kalau 2 kilo berarti kan bagaimana caranya? Kalau 2 kilo tambah 4.200 dikali 2, kemudian ditambah 8.000, betul ya. Nah seperti itu. Silakan dicari, didiskusikan lagi. Nah, kira-kira kalau 12 kilo berarti iya, silakan tulis di sini. Iya, tempat menjawab, silakan. Ya. Jadi kalau dengan Grab 12 kilo berapa bayarnya? Kalau dengan Maxim berapa bayarnya? Ya kan? Silakan. Ya, 12 kilo jaraknya. Bimbel. Tempat bimbelnya. Jadi kalau kamu besok-besok mau pergi ke suatu tempat, kalau tahu tarifnya bisa menentukan mana yang lebih murah, ya kan? Silakan dicari, udah dapat belum? Belum. Gimana kelompok ini? Dari cari 12 kilo jadi berapa? Cari dikali berarti ya. Silakan dicari. Kalau Maxim, ada yang cari Grab. Kalau Grab 4.200, kalau Maxim 4.000, Pak. 12 kilo, kan? Ya, cari lah. Dari Maxim, boleh. Yang sanggup cari Maxim berapa? Yang ini cari apa? Yang Grab, boleh. Yang Grab, apa jadi? 4.200 kali 12, kalian panjang ke bawah. Kalau ini cari Maxim berarti ya. Sudah dapat belum? Ini yang apa nih? Oh ya apa nih? Grab ya, Grab ya, betul. Cari ya, Maxim sekarang. Nah, sudah dapat yang ini ya? Kalau sudah nanti boleh presentasi ke depan. Sudah dapat belum? Yang mana ini? Sudah dapat. Ya lanjut ya. Yang B. Kelompok 1 sudah juga. Berarti siap presentasi ya. Ya dapat. Kalau yang Maxim berarti lebih mahal. Jangan Maxim. Saya nggak paham ya. Nomor B. Pada kilometer bebas memilih transportasi online. Jadi pada kilometer berapa dia bebas? Artinya harga Grab dengan Maxim itu sama. Jadi kan bebas mau yang mana, ya kan? Nah, tadi kan sudah cari dari 1 kilo sampai 12 kilo kan kelihatan. Cari yang sama nilainya. Oke. Ya, yang mana? Grab, dia boleh. Emang tidak harus sama harganya. Dapatnya 58 berapa? Iya, yang satunya. Dia boleh, emang sesuai. Ya kan? Berarti mana yang lebih murah? Terus kan? Bagaimana semuanya sudah selesai? Sekarang kita presentasi. Silakan kelompok mana dulu yang mau? Ya silakan kelompok 1 ya. Silakan teman kelompok 1. Ada yel-yel? Oh ada, ayo kita saksikan dulu yel-yelnya. Silakan kelompok 1.
Satu, dua, tiga. Amazing. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang A. Berapakah biaya yang harus dibayar berarti memilih transportasi Grab? Tarif transportasi Grab adalah 8.000 dan yang harus dibayar Andi adalah 58.400. Yang nomor dua, langsung dia nomor dua. Dan biaya Maxim 59.000. 59.000. Jadi yang dipilih yang mana? Yang Grab Grab ya. Ada pertanyaan? Boleh, Habib. Bagaimana dengan Grab kalian mendapatkan biaya 58.400? Karena 58.400. Karena per kilometernya 4.200 dan 4.200 itu dikalikan dengan 12, hasilnya 50.400 ditambah 8.000. Satu pesanan ya, satu pesanan 8.000 ya. Jadi hasilnya 58.400. Bagaimana kelompok 3? Puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas? Jadi lebih murah ya? Grab 12 km. Kita kasih top dulu ya kelompok 1 ya. Yuk sama-sama beri dia beri dia beri dia sekali lagi sekali lagi sekali-kali. Sekarang kita minta satu kelompok lagi untuk ke depan. Siapa yang mau ke depan? Ya silakan kelompok untuk kelompok 3. Ya silakan kelompok 3 ke depan ya. Silakan kelompok Alin. Yang lihat ada? Ada, boleh kita saksikan dulu ya. Ada Alin tuh ada. Namanya Marcel. Hari Sabtu saatnya olahraga. Cakep. Hati senang, olahraga pun sehat. Cakep. Selamat datang di kelompok 3. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apakah dengan transportasi tersebut harganya selalu lebih murah dibanding yang lainnya, Grab dan Maxim? Tidak. Dengan Grab pada jarak 10 km lebih mahal dan Maxim lebih murah. Sedangkan pada jarak 10 km, Grab dan Maxim harganya 50.000. Jadi bebas memilih pada jarak 10 km. Lalu, pada kilometer berapakah Andi bisa bebas memilih transportasi online? Pada jarak 10 km karena harganya sama 50.000. Lalu, jika seorang ingin pergi ke suatu tempat menggunakan Grab dan dia membayar tarifnya 71.000, berapakah jarak yang ia tempuh ke tempat tersebut? Kami mendapatkan rumus yaitu Fx sama dengan 4.200 ditambah 8.000. Jadinya 71.000 sama dengan 4.200 ditambah 8.000. 4.200 sama dengan 71.000 dikurang 8.000, hasilnya yaitu 63.000. Lalu X sama dengan 63.000 dibagi 4.200, hasilnya adalah 15 km. Ada pertanyaan? Cukup jelas tapi agak bingung tadi yang apakah selalu lebih murah? Tadi katanya 10 kilo. 10 kilo itu sama harganya. Iya, 10 kilo. Maksudnya lebih murah di atas 10.000, 10 kilo atau di bawah 10 kilo sebenarnya? Lebih mahal kan ketika dia? Dan lebih mahal ketika dia di bawah Oh, di bawah 10 kilo. km. Kalau Maxim dia lebih mahal ketika dia di atas 10 kilo. Seperti itu ya. Tadi ada ketiduran sedikit ya. Kasih tepuk tangan dulu kalau untuk
kasih dia wow. Seperti apa? Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow. Sekali lagi. Wow. Nah, jelas ya. Beberapa pertanyaan dan permasalahan yang diberikan tadi sudah dijawab dengan baik oleh kelompok kalian. Pertanyaan Ibu, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Sangat seru. Menarik. Dengan permasalahan ini apa yang bisa kalian dapatkan? Berarti kalau nanti mau pergi ke satu tempat, kalian tahu tarifnya? Apakah kalian akan asal memilih atau akan menghitung dulu? Memilih yang menghitung dulu. Berarti ada manfaat ya kita belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Christine, guru matematika kelas 8 SMP Negeri 1 Prabu Muli. Pada video pembelajaran tersebut, saya menggunakan model problem based learning dan saya merasakan banyak sekali perbedaan yang sangat signifikan dari belum menggunakan model dan setelah menggunakan model pembelajaran. Di mana sebelum menggunakan model, antusias murid dalam belajar sangat kurang karena dengan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan, murid hanya mendengarkan, bertanya jawab dan mengerjakan tugas. Murid juga tidak terlibat aktif dalam belajar. Dan setelah menggunakan model problem based learning, saya melihat antusias murid mulai meningkat. Murid terlibat aktif dalam diskusi dan presentasi. Pemahaman murid terhadap materi juga lebih meningkat karena murid terlibat aktif bersama-sama menyelesaikan masalah secara konseptual yang diberikan. Serta proses pembelajaran menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan belajar yang ditetapkan.